Cerita ini berawal 20 tahun yang lalu. Di suatu tempat yang indah, sekelompok orang yang berasal dari Trinetra hendak menangkap teroris Al-Mujahidin. Trinetra sendiri adalah pasukan khusus rahasia yang melindungi India dari balik bayang-bayang. Setelah merencanakan taktik penangkapan, mereka pun turun dari perahu dan pertempuran dari keduanya pun pecah. Pertempuran tersebut memakan banyak korban. Hanya satu orang dari ketiga anggota Trinetra yang berhasil selamat setelah menembak musuh hingga terjatuh ke sungai deras. Orang tersebut bernama Satya. Saat ini, Satya terlihat menggunakan kursi roda akibat pertempuran tadi. Ia sedang berbicara dengan seorang anak kecil bernama Gopi dan dia adalah keponakannya. Gopi adalah anak dari Raghvir, salah satu orang yang diduga telah tewas dalam pertempuran tersebut. Gopi sangat sedih dan terus bertanya tentang ayahnya kepada Satya. Namun, saat mereka sedang berbicara, Satya diberitahu oleh Damodar untuk menghadap atasannya, seorang pemimpin Trinetra yang bernama Archaya. Satya memberitahu Pak Archaya bahwa musuh telah mengetahui identitas semua agen Trinetra, bahkan sampai ke detail keluarganya. Satya khawatir bahwa jika Trinetra tidak dibubarkan, semua agen akan dibunuh. Mendengar kabar tersebut, Archaya sebagai pemimpin Trinetra mengeluarkan surat pembubaran Trinetra dan memerintahkan semua agen untuk segera menghilangkan identitas mereka, baik yang berada di luar maupun di markas. Bahkan Damodar, teman seangkatan Satya, juga harus membakar identitasnya sendiri dengan penuh kemarahan. Sebagai upaya untuk menghilangkan jejak, Satya kemudian merencanakan insiden kecelakaannya bersama Gopi untuk mengelabui musuh-musuhnya. Satya meminta bantuan kepada seorang teman jurnalisnya untuk mempublikasikan berita palsu tentang kecelakaannya tersebut di surat kabar. Saat ini, Satya dan Gopi tinggal di Rajamundry. Gopi telah diberikan identitas baru. Tanggal lahir yang sebelumnya adalah 19 Agustus, sekarang diubah menjadi 12 Juni. Dan ia sekarang dikenal sebagai Arjun. Gopi menganggap Satya sebagai ayahnya yang sebenarnya. My name is Arjun. Gopi yang sekarang dikenal Arjun kini telah dewasa dan menerima banyak penawaran kerja. Namun ia menolak semuanya karena ia hanya ingin bergabung dengan organisasi RAW. Arjun sangat terobsesi untuk menjadi pelindung negaranya seperti ayahnya dahulu. Namun sayangnya usahanya untuk bergabung dengan RAW tidak semudah yang ia bayangkan. Tercatat bahwa 174 lamarannya telah ditolak oleh RAW. Meskipun demikian, Arjun tidak menyerah begitu saja. Ia kemudian mencoba mendaftarkan dirinya kembali ke organisasi RAW untuk yang terakhir kalinya. Kali ini ia sengaja mencantumkan nama ayahnya Raghvir yang dahulu merupakan anggota RAW. Beberapa bulan kemudian, Arjun sangat bersemangat menunggu jawaban dari RAW mengenai pendaftarannya. Namun, tidak ada balasan yang diterimanya sehingga harapannya berakhir dengan rasa kecewa. Arjun merasa sedih dan kecewa karena dirinya tidak bisa menjadi abdi negara seperti ayahnya dulu. Setelah kejadian itu, Arjun diundang ke sebuah pesta ulang tahun temannya. Di tengah-tengah pesta, Arjun mendengar suara yang merencanakan penculikan kepada seorang perempuan. Tanpa ragu, Arjun mengikuti orang-orang itu dan menemukan bahwa benar saja seorang wanita muda hendak diculik dengan paksa. Ketika Arjun mencoba menolong, dia diancam dengan pistol dan ditangkap serta dilemparkan ke dalam mobil. Di dalam mobil, dia dipukuli habis-habisan dan diinterogasi mengenai keberadaan Satya. Namun, Arjun tetap mengelak dan tidak mengakuinya. Pistol itu hendak ditembakkan kepada Arjun. Seorang pria menghentikannya dan keluar di antara orang-orang yang menginterogasi tersebut. Ternyata orang itu adalah Damodar, teman Satya yang kita lihat di awal cerita. Dan sekarang dia telah menjadi pemimpin Trinetra. Damodar mengatakan bahwa ini adalah pengujiannya untuk melihat apakah Arjun layak untuk bergabung dengan Trinetra atau tidak. Alih-alih diterima sebagai anggota RAW, Arjun justru diterima sebagai anggota Trinetra yang levelnya lebih tinggi daripada RAW. Setelah itu, Arjun kembali dilemparkan keluar dari mobil dan terjatuh di kaki perempuan yang hampir diculik tadi. Ternyata perempuan itu adalah Madam Nadia, seorang agen senior yang sengaja menguji Arjun. Arjun kemudian diarahkan untuk datang ke sebuah toko baju yang bernama Tailorman.
Setelah masuk ke dalam toko, Arjun diarahkan untuk masuk ke ruang ganti. Di sana, Arjun bertemu dengan seseorang bernama Sham. Sam kemudian menunjukkan ruang rahasia di mana terdapat lift yang akan mengantarkan mereka ke markas Trinetra. Ternyata markas Trinetra berada di bawah toko baju Tailorman. Setelah diantar, ternyata Arjun tidak sendirian. Ada 5 kandidat lain yang sudah berada di sana. Terlihat juga Damodar duduk di antara mereka. Mereka adalah Lina Razan, Uma Viswanat, Raffi Varma, Kishore Krishnamurti, dan Muhammad Basa. Damodar menjelaskan bahwa jika India dilindungi oleh Rao dari luar, dilindungi oleh IB dan polisi dari dalam, dilindungi oleh tentara dari perbatasan, maka hanya satu organisasi yang bisa menjangkau semuanya. Organisasi itu bernama Trinetra. Trinetra sendiri berada di bawah bayang-bayang dan tidak ada yang tahu tentang keberadaannya. Trinetra juga tidak di bawah konstitusi India. Organisasi Trinetra langsung terhubung ke Perdana Menteri. Trinetra adalah organisasi yang sangat kompetitif. Terlihat dari fakta bahwa hanya ada 6 kandidat yang akan dilatih oleh Trinetra. 4 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka akan dilatih 3 kemampuan dasar sebagai mata-mata, yaitu pemrograman komputer, bertempur, dan penyamaran. ఆలోచించు. Di tempat yang berbeda, seorang pria yang memakai jubah bersorban datang kepada seseorang yang misterius sambil membawa berkas identitas semua anggota baru Trinetra. Namun hanya Arjun yang menarik perhatian orang itu. Kembali kepada Arjun dan kawan-kawan, mereka mendapat pelatihan pertama, yaitu bertempur. Setelah pulang dari latihan, Arjun tidak sengaja bertemu dengan perempuan cantik bernama Samira. Arjun membantu Samira mengangkat barang-barangnya ke apartemennya. Kemudian Samira menawarkan kopi kepada Arjun. Mereka mengobrol. Samira memberitahu bahwa dirinya psikolog lulusan dari Harvard University dan dia berzodiak Leo. Satya datang ke Tailorman dan tidak memberikan izin kepada Arjun untuk bergabung dengan Trinetra. Hal ini disebabkan oleh trauma masa lalunya. Namun, setelah Arjun meyakinkan dengan sungguh-sungguh, Satya hanya bisa pasrah dan berharap Arjun akan baik-baik saja. Di markas Trinetra, Damodar menjelaskan siapa saja musuh-musuh mereka. Di sisi lain, Arjun dan Samira semakin akrab menjalin hubungan dan ada rasa yang tidak dapat dijelaskan di antara mereka berdua. Mereka merayakan ulang tahun bersama dengan penuh kehangatan. Pelatihan di Trinetra terus berlanjut. 1, 2, 3. Dan semua orang berusaha sangat keras untuk menjadi yang terbaik, termasuk Arjun. Namun, Arjun mengalami performa yang buruk sehingga Madam Nadia menyatakan bahwa Arjun memiliki performa yang berbanding terbalik dengan ayahnya. Hal ini membuat Arjun merasa sangat terpukul. Ketika Arjun berada di samping Samira, Samira memberikan nasihat kepada Arjun agar menetapkan tujuannya di dalam hatinya. Nasihat tersebut membuat Arjun tersadar dan akhirnya performa Arjun semakin membaik. Tembakannya selalu tepat sasaran. Kemampuan pengamatan dan penyamarnya sudah begitu lihai dan kecepatannya dalam meretas komputer tidak tertandingi. Ketika Arjun masih berada di bawah pelatihan Trinetra, tiba-tiba Samira datang ke Tailorman bersama ayahnya karena Arjun pernah mengatakan bahwa ia bekerja di sana. Arjun panik dan segera pergi ke atas untuk menemui Samira. Ketika hendak mengantarkan Samira pulang, Arjun sekilas melihat seseorang yang mencurigakan yang sepertinya mengawasinya. Namun fokusnya teralihkan oleh Samira yang menyapa. Pelatihan di Trinetra sangat ketat dan kompetitif. Hanya 2 nama teratas yang muncul, yaitu Arjun dan Muhammad Basa. Namun hanya satu yang akan menjadi terbaik dari keduanya. Untuk menentukan siapa yang terbaik, mereka melakukan pertarungan. Dari pertarungan tersebut, Arjun berhasil mengalahkan Muhammad Basa dan menjadi yang terbaik dari segala bidang. Saya memanggil Arjun, memberitahukan bahwa Samira tidak memiliki orang tua. Hal tersebut dapat terlihat dari data pelanggan karena Samira pernah berbelanja di Tailorman. Seketika Arjun terkejut dan langsung mendatangi Samira dengan rasa marah. Samira kemudian mengakui
bahwa itu bukan ayahnya, melainkan pamannya. Dia telah kehilangan orang tuanya sejak lama dan Samira sengaja menutup-nutupinya karena merasa malu. Arjun merasakan bahwa kehilangan orang tua adalah sesuatu yang sulit. Arjun akhirnya memberanikan diri untuk jujur tentang identitas yang sebenarnya kepada Samira, bahwa nama aslinya adalah Gopi. Setelah keduanya terbuka dan jujur, Arjun memberikan cincin kepada Samira sebagai tanda cinta dan keseriusannya. Ketika Arjun hendak memasuki Tellerman, ia kembali melihat beberapa orang yang mencurigakan yang mengawasinya. Lalu Arjun mengejar mereka, namun sayangnya setelah terjadi pertarungan, musuh berhasil melarikan diri. Meskipun begitu, Arjun berhasil mendapatkan sebuah nomor 11-12. Trineta menganggap bahwa kode tersebut adalah tanggal penyerangannya, yaitu 11 Desember. Arjun bersiap-siap menghadiri acara pengesahannya sebagai agen Trinetra. Dia memberikan sebotol minuman untuk Damodar dan menitipkannya kepada Shem. Pak Arcaya yang kini telah menua mengumumkan posisi setiap kandidat terbaik Trinetra. Di antaranya, Lina Rajan ditugaskan di Kedutaan Besar Bangladesh untuk pengawasan. Uma Viswanat ditugaskan di Beijing, Cina. Raffi Farma dan Kishore Krishnamurti ditugaskan sebagai tim taktik untuk membantu Madam Nadia. Muhammad Basa ditugaskan sebagai pelindung Trinetra dan bertugas untuk melindungi seluruh anggotanya, termasuk Pak Arcaya. Dan yang terakhir, Arjun menjadi yang terbaik dalam semua bidang dan diberi nomor tugas. Dia akan bertugas melindungi negara dari teroris berbahaya sebagai satu-satunya anggota Trinetra dengan nomor tersebut. Setelah acara pengesahan Trinetra, Pak Arcaya bersama Muhammad Basa melakukan konvoi menuju jalan pulang. Tanpa disadari, kelompok teroris telah menyusun rencana untuk membunuh mereka. Sementara